Di sini izinkan saya membacakan kurikulum vitae moderator materi kejurusan Hukum Tata Negara. Nama, Afifatun Nikmah. Tempat tanggal lahir, Sragen 17 Maret 2000. Alamat, Bojong, RT 11 RW 6, Desa Manyarejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Nomor kontak 085 647 061 043. Email afifatinnikmah@gmail.com. Riwayat pendidikan. Formal 1. SDN Manyarejo 1. 2. SMPN 2 Plupuh. 3. MAN 2 Sragen. 4. S1 Hukum Tata Negara semester 5. Riwayat pendidikan informal. 1. Bakti Muda Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Pengalaman organisasi. 1. Ketua OSIS SMPN 2 Plupuh. Jabatan Ketua tahun 2015. 2. OSIS MAN 2 Sragen. Jabatan Ketua tahun 2017. 3. Dewan Kerja Ranting Plupuh Warcap Sragen. Jabatan Ketua tahun 2017. 4. KMJ DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Sragen. Jabatan Sekretaris tahun 2020. 5. HMPS HTN Fakultas Syariah. Jabatan Ketua tahun 2020. 6. PMII Rayon Syariah Zubair Umar Al-Jailani Salatiga. Jabatan Anggota tahun 2018 sampai sekarang. Moto hidup, aku berpikir maka aku ada. Kepada moderator dipersilahkan. Moto hidup, aku berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Kepala Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Farhani SH, kemudian seluruh peserta pengenalan budaya akademik kemahasiswaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara virtual kali ini, yakni dalam kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan tema menumbuhkan budaya intelektual organik menuju generasi yang ulul albab. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya di sini selaku moderator akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita terkait dengan materi kejurusan terkhusus program studi Hukum Tata Negara. Nama Bapak Farhani SH. Tempat tanggal lahir Indramayu 24 Mei 1976. Alamat Perum Puri Angkasa 4 nomor 9 Cetak Bolon Colomadu Karanganyar. Nomor kontak bisa dicatat 085 647 045 691. Email farhani@iin-salatiga.id. Pendidikan formal SD Muhammadiyah Haurgelis, SMP Muhammadiyah Haurgelis, SMA Muhammadiyah Jati Barang, S1 Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah UMS, S2 Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Hukum UMS, S3 Sekolah Pasca Sarjana Program Doktor Ilmu Hukum UMS. Pendidikan informal Madrasah Ibtidaiyah Al-Hanan Sukajati Haurgelis. Pengalaman organisasi, yang pertama HMJ Syariah, jabatan sebagai Ketua Bidang Kader tahun 1999. Yang kedua, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, jabatan sebagai Direktur tahun 2001. Yang ketiga, LKBHI IAIN Salatiga, jabatan sebagai anggota periode 2010 sampai dengan 2015. Yang keempat, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia,
jabatan sebagai anggota periode 2016 sampai sekarang. Yang kelima, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Kemudian juga saya ucapkan terima kasih pula kepada seluruh panitia yang bekerja keras untuk terselenggaranya PBAK ini. Mudah-mudahan PBAK yang tidak biasa ini membawa kesan lah. Paling tidak kesan selama hidup kalian, orientasi mahasiswa itu lewat daring. Seringkali dijadikan seluruh belajar lewat daring itu bikin garing. Garing lah. Nah, saya ucapkan kepada kalian selamat datang dan selamat bergabung di program studi Hukum Tata Negara. Satu program studi yang paling mudah, diantaranya yang paling mudah di Institut Agama Islam Salatiga, dan insya Allah mungkin tahun depan atau maksimal 2 tahun yang akan datang akan berubah menjadi UIN Salatiga. Saya mewakili Fakultas Syariah menjadi salah satu tim alih status. Nah, sebagai salah satu program studi yang paling muda, khususnya di Fakultas Syariah itu pasti yang paling muda, karena yang paling tua itu adalah hukum keluarga Islam, kemudian lahir hukum ekonomi syariah, dan terakhir tahun 2015 itu lahir hukum tata negara. Jurusan program studi hukum tata negara. Nah, yang perlu kalian ketahui tentang hukum tata negara ini, selain tadi sebagai program studi yang paling mudah di Fakultas Syariah, kalau kita melihat sejarah, pada awalnya
tahun 2015 itu prodi kita hanya diminati oleh sekitar 34. Seingat saya 34 mahasiswa. Kemudian satu tahun kemudian merotoli, ya, sampai kemudian terakhir itu berjumlah 28 mahasiswa. Sebagian sudah wisuda dan sebagian yang sudah wisuda itu sudah bekerja, bahkan yang baru mengajukan skripsi itu sudah ada yang bekerja. Itu hebatnya jurusan atau program studi hukum tata negara. Nah, kemudian pada tahun berikutnya langsung melonjak. Minatnya cukup banyak, langsung dari 1 kelas menjadi 3 kelas. Kemudian berikutnya ngelonjak menjadi 6 kelas kalau nggak salah. Kemudian turun menjadi 5 kelas, kemudian menjadi 4 kelas. Sekarang standar kita menargetkan tetap di 4 kelas atau maksimal 5 kelas. Nah, target 4 kelas atau 5 kelas ini bukan karena kita tidak mau menerima lebih banyak lagi, karena memang kapasitas gedung yang dimiliki oleh Fakultas Syariah khususnya itu tidak mencukupi, ya, tidak mencukupi untuk menerima lebih banyak mahasiswa. Kalau mau menerima lebih banyak mahasiswa, maka tidak lagi 6 hari kerja, 5 hari kerja, tapi 6 hari kerja dan bisa saja kuliahnya sampai malam, sampai isya itu baru selesai. Nah, ini menjadi kendala karena satu, di samping dosennya jelas nanti akan membutuhkan banyak dosen. Yang kedua, akan bermasalah pada dosen-dosen yang rumahnya sangat jauh dari kampus. Nah, setelah itu yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku semua yang baru dan memilih program studi hukum tata negara ini, kalian harus tahu, ya. Yang pertama, satu, niatnya dulu. Niat Anda masuk ke Fakultas Syariah khususnya jurusan hukum tata negara itu atas dasar apa? Innamal a'malu binniyat, itu kata sebuah hadis. Segala perbuatan itu didasari pada niatnya. Kok bisa begitu? Apa kaitannya dengan kuliah itu? Karena begini, pengalaman saya kuliah waktu S1 itu, ternyata niat itu mempengaruhi proses berjalannya setiap mahasiswa ketika kuliah. Saya punya teman yang niatnya itu sebagai pelarian. Ya, teman pelarian karena tidak mau dinikahkan muda. Lulus SMA, nduk kowe kudu nikah. Jadi pelarian. Daripada nikah muda, saya kemudian tidak bisa menikmati jalan-jalan, menikmati kota yang lain, gitu kan? Maka saya kuliah. Gitu. Maka awal-awal kuliah karena pelarian itu tidak ada hamasah, tidak ada semangat untuk mencari ilmu. Yang dicari adalah bagaimana menghilangkan terngiang-ngiangnya nasihat orang tua itu. Walaupun dengan terpaksa itu pergi, artinya begitu. Nah, alhamdulillah kemudian mahasiswa ini tidak lama, ya, 1 tahun saja, kemudian dia sadar bahwasanya kalau mendasarkan pada niat, ya, supaya tidak nikah muda itu
itu akhirnya menjadi tidak baik, kemudian dia merubah. Nah, proses berubahnya bagaimana? Ternyata prosesnya ketika dia masuk ke unit-unit kegiatan kemahasiswaan. Disitulah pola pikirnya berubah, gitu kan. Jadi ternyata niat saya salah, maka saya harus perbaiki. Disitulah kemudian dia berproses memperbaiki diri dari niat yang tadinya sebagai pelarian saja, daripada nikah muda lebih baik kuliah. Jadi kemudian malah dia menjadi mahasiswa yang berprestasi. Yang kedua, ada pula yang niatnya daripada nganggur. Daripada nganggur. Kenapa daripada nganggur? Karena begini, lulus SMA, ya sekarang ini terutama lulus SMA itu kalau kerja itu pilihannya pada sektor-sektor informal, gitu ya. Kalau bekerja di kantor atau di perusahaan-perusahaan, maka paling banter dia jadi buruh pabrik. Kalau di kantor dia jadi OB, ya office boy. Kalau tidak jadi office boy, jadi cleaning service. Tidak akan mungkin ditempatkan pada posisi-posisi yang middle, apalagi yang up gitu. Nah, daripada saya jadi office boy, misalkan, ketemu teman, kamu di sini apa? Pakai seragamnya begitu, saya office boy. Saya kasir toko, saya penjaga toko. Nah, kan enggak keren. Ya walaupun halal, ya halal. Nah, daripada saya begitu, atau bahkan nganggur, daripada nganggur, saya kuliah. Karena titel mahasiswa itu titel yang keren. Mahasiswa. Dulu mahasiswa zaman saya itu bangga bahwasanya sebagai saya adalah agen of change, agen perubahan. Kenapa disebut agen perubahan? Karena di situ ada proses berpikir. Ada kekritisan yang dibangun, tidak hanya di ruang-ruang kelas, tetapi di ruang-ruang yang tadi di UKM-UKM dan benturan-benturan dengan teman yang lainnya. Nah, misalkan di organisasi ekstra atau yang lainnya. Bahkan ada yang aktif di organisasi politik. Atau ada yang aktif di NGO-NGO itu. Yang ketiga, ada mahasiswa yang niatnya itu cari jodoh. Nah, kalian pada posisi mana ini? Kalau ada mahasiswa yang kuliah karena ingin cari jodoh, maka kerjanya adalah selalu mematut-matut diri. Kalau perempuan biasanya sangunya di dalam tas kecilnya itu pasti ada cerminnya. Kalau enggak ada cermin, itu harus bentar-bentar lihat HP. HP-nya ya lihat cermin itu juga. Yang kedua mesti ada bedaknya. Yang ketiga lipen. Itu. Pasti itu aja yang dilihat. Bahkan kuliah itu sampai tidak memperhatikan dosennya. Sebentar-bentar dilihat itu. Walaupun ditegur sama dosennya. Lihat HP bukan untuk kepentingan kuliah, tapi untuk ngaca, ngilu. Sebentar-bentar jilbabnya diperbaiki. Bentar-bentar pegang jilbab lagi. Aduh, yang laki-laki sangunya sisir. Atau sebentar-bentar ke kamar mandi, di kamar mandi ada cermin, di situ cerminnya. Atau kalau ya di parkiran yang dilihat cermin juga. Nah, maka yang baik itu apa? Yang baik itu adalah menuntut ilmu. Tujuannya menuntut ilmu, maka segala daya dan upayanya
aktivitasnya itu akan tercurahkan sepenuhnya untuk menuntut ilmu. Jadi diingat, kuliah itu bukan yang tadi saya sebutkan 1 sampai 3, yang keempat ini termasuk kuliah itu supaya dapat kerja. Salah. Kuliah itu bukan untuk cari kerja. Ya. Kalau kuliah untuk cari kerja, gampang. Ya, kalian minta saja berapa biaya kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Diminta aja sekalian dari awal. Kemudian dijadikan sebagai modal. Itu kamu nanti bisa berwira swasta. Bisa jualan. Bisa langsung bekerja. Ya. Karena tidak jaminan orang yang kuliah itu dapat pekerjaan. Ya, kalau memang kerjanya tadi tujuannya satu cari jodoh, tujuannya hanya sebagai pelarian, tujuannya karena yang lain aja. Kerjaan itu adalah efek. Nah, efek yang baik dari kuliah. Gitu. Banyak kasus mahasiswa yang tidak punya kepentingan apapun kecuali dia kuliah, justru sebelum kuliah dia sudah menebakkan pekerjaan yang diinginkannya. Maka yang penting kuliah di hukum tata negara itu adalah luruskan niat, mau apa? Saya kuliah itu. Kalau kuliahnya cari jodoh ya begitu. Ya. Koleksi, aksesoris, semuanya, ada semuanya. Kuliah tidak jadi pertimbangan. Yang kedua, memilih jurusan atau program studi hukum tata negara itu, kalian harus ngerti mau jadi apa. Paling tidak begitu. Saya menjadi atau memilih hukum tata negara itu mau jadi apa. Yang jelas kompetensinya kalau dilihat dari nomenklaturnya hukum tata negara, maka kalian akan menjadi ahli di dalam ilmu hukum tata negara. Ahli dalam ilmu hukum tata negara. Itu. Kalau kalian ingin tahu siapa para ahli di bidang hukum tata negara itu, lihatlah hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagian besar di antara mereka itu adalah ahli di bidang hukum tata negara. Dari mulai Jimli Asidiki, kemudian Anwar Usman, kemudian Mahfud MD, kemudian yang kemarin siapa? Yang nulis buku impeachment itu. Ya, ada Refli Harun, ada Saldi Isra dan lain sebagainya. Itu mereka ahli-ahli di hukum tata negara. Itu yang jelas. Yang kedua, kalian bisa menjadi hakim. Hakim baik di pengadilan umum maupun di pengadilan agama. Bahkan di pengadilan yang lainnya. Itu bisa. Asalkan kalian setelah lulus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, baik itu yang diadakan oleh Pradi, oleh KAI, oleh macam-macam gitu. Sekarang Pradi pecah lagi, setelah bersatu sekarang pecah lagi, jadi banyak lagi. Dulu ada banyak menjadi satu Pradi, sekarang Pradi pecah lagi menjadi banyak lagi. Nah, kalau di syariah itu ada Asosiasi Pengacara Syariah, APSI. Itu kalian bisa gabung dengan APSI. Sebagian besar alumni Fakultas Syariah YN Salatiga yang mau jadi pengacara itu gabungnya ke APSI. Nah, kalau di hakim tinggal daftar saja. Nah, daftar kalau ada pembukaan oleh Mahkamah Agung calon hakim apa? Nah, terserah. Kalau hakim agama berarti daftar di hakim agama, kalau hakim pengadilan umum ya daftar situ. Kemudian yang ketiga bisa jadi hakim, bisa jadi advokat, bisa juga jadi pegawai KUA. Gitu ya.
bisa jadi pegawai KUA, bisa jadi pegawai pabrik juga, tapi bukan buruhnya. Itu. Kalau gelarnya sarjana hukum, terus jadi buruh pabrik, itu berarti kalian keblasuk. Buta mata. Ini gelarnya sarjana hukum itu jadi HRD. Itu. Atau analis hukum di perusahaan-perusahaan. Di bank bisa juga. Pegawai bank masuk di analis hukum, analis kontrak. Gitu ya. Di bank baik itu bank syariah maupun konvensional itu bisa masuk ke situ. Nah, ada sekarang bimbingan saya, itu namanya siapa lupa saya. Sudah kerja di BRI. Itu. Padahal skripsinya belum selesai. Nah, itu bisa masuk situ. Walaupun pakai channel ya. Kemudian jadi apa lagi? Jadi guru. Sekarang jadi syariah. Jadi nggak perlu masuk fakultas tarbiyah. Untungnya kalian jadi perjuangan para dekan fakultas syariah itu merubah hukum kenotariatan yang mengharuskan menjadi notaris itu adalah S1 hukum dari Fakultas Hukum Umum. Gelarnya SH dari Fakultas Hukum Umum. Tetapi fakta di lapangan itu lulusan syariah sekarang sudah ada yang kuliah kenotariatan di UNS dan di Universitas Sultan Agung Semarang. Gitu. Ya, tetapi masih bingung kalau lulus bisa tidak diterima sebagai notaris. Gitu. Tapi secara undang-undang masih belum ditembus. Mudah-mudahan ketika mereka itu lulus, itu undang-undangnya bisa berubah. Gitu kan. Bisa berubah sehingga bisa menjadi notaris. Menjadi notaris itu ya, saya punya banyak kawan notaris itu kalau sudah buka kantor dapat 3 kasus, 3 klien ya, 3 klien dalam 1 bulan itu sudah cukup untuk hidup dalam waktu 1 bulan. Itu kasus yang kecil-kecil itu. Nah, apalagi nanti kalau punya kasus membedah atau membuat sertifikat dari tanah yang seluas 2 hektar menjadi kapling-kaplingan 100 kapling. Sudah bisa hidup satu kasus itu atau ya 1 klien itu bisa buat hidup 1 tahun itu. Jadi sebenarnya kalau kalian memilih fakultas syariah khususnya jurusan atau program studi hukum tata negara itu secara kompetensi itu kalian untung, kompetensinya banyak sekali. Ya, hampir di semua lini pekerjaan itu terpenuhi. Nah, persoalannya kalau orientasi kamu itu mendapatkan pekerjaan, itu walaupun tadi tidak bagus kita meniatkan diri ya, hanya untuk mencari pekerjaan. Tidak bagus. Nah, bagaimana kemudian kalau supaya kita begitu selesai kuliah atau sebelum kuliah itu kita sudah tidak lagi berpikir pekerjaan apa yang harus kita geluti. Maka harus punya strategi. Kalian kuliah jangan asal kuliah, datang dari kos ya.
ke kampus, kemudian duduk, dengar, nulis, pulang lagi ke kampus. Maka kalian tidak akan pernah jadi apa-apa. Kalau kerjaanmu hanya begitu. Dari kos ke kampus, kelas, kongkow dengan teman-teman, ngobrolnya tentang drakor apalagi, infotainment, gitu ya. Nah, sepak bola, bola basket, maka Anda akan jadi apa-apa. Maka di tahun pertama biasanya kalian masih meraba. Ya. Nah, di tahun kedua itulah harus kalian segera berbenah diri, saya itu ke depan mau jadi apa. Konsentrasikan. Ya. Maka setelah kalian mau jadi apa itu, kalian sudah harus bisa mengarahkan buku-buku mana yang harus saya lebih intens membacanya. Bergabung. Kalau mau jadi ahli hukum tata negara, maka buku-buku tentang hukum tata negara, diskusi-diskusi tentang hukum tata negara itu diikuti intens. Sehingga arahnya semakin jelas. Nanti skripsinya tentang apa, itu sudah bisa dilihat dari awal-awal. Sehingga punya bahan-bahan atau koleksi buku, jurnal, dan lain sebagainya itu dari awal. Nah, berikutnya jangan lupa setelah jadi mahasiswa, itu tadi jangan hanya pergi dari kampus dari kos atau dari rumah atau dari pondok ke kampus begitu saja bolak-balik saja. Perlu diingat adalah kalian harus berinteraksi dengan mahasiswa yang lain dalam unit-unit kegiatan mahasiswa. Nah, kalau yang bersifat sangat lokal, maka kalian harus aktif berusaha menjadi pengurus di HMPS Hukum Tata Negara. Mau jadi ketua ya silakan ikuti prosesnya. Saya anggota saja. Saya seksi kader saja, saya seksi dokumentasi saja, saya seksi sekali juga enggak apa-apa. Ya. Harus, karena apa? Kalau misalkan enggak mungkin dari 161 jadi pengurus HMPS semua, enggak mungkin. Maka kalian harus cari link lain. Suka panjat tebing di sini ada. Nah, kegiatan mahasiswa panjat tebing. Suka silat di sini ada silat. Suka nyanyi ya keroncong, dangdut, rock ya, daster terserah. Ada SMC ya. Nah, SMC. Kemudian mau apa lagi? Mau olahraga, voli ada tim voli. Mau sepak bola ada tim sepak bola. Mau belajar menulis ada dinamika tingkat institut yang HMPS belum punya ya, belum punya. Bisa digagas itu HMPS punya paling enggak jurnal kecil lah atau namanya buletin, bisa digagas punya buletin. Nanti buletinnya tentang apa? Itu ikuti kegiatan-kegiatan mahasiswa itu, baik yang di intra. Ya, di intra artinya di dalam kampus, organisasi-organisasi yang di
dibiayai oleh kampus, diakui, maupun organisasi ekstra. Boleh PMII, boleh ada IMM, ada HMI, ada GMNI. Yang Katolik di sini tidak ada. Harus melembar ke UKSW. Jadi silakan pilih. Nah, nanti kalian berproses tuh. Manfaatnya banyak, manfaatnya yang jelas networking. Itu networking. Networking ini akan membantu kalian kalau punya kesulitan-kesulitan, baik itu di bidang sosial maupun di bidang ekonomi ataupun di bidang-bidang yang lainnya. Itu karena jaringan alumninya bisa saling bersilaturahim. Itu dua ya, yang penting. Yang ketiga, kalian harus kalau ingin menjadi mahasiswa yang lebih berprestasi, harus mengikuti kelompok-kelompok kajian. Di HTN itu ada kelompok kajian konstitusi dan undang-undang. Kalian bisa masuk tuh sebagai bekal untuk menjadi ahli di bidang hukum tata negara. Kalau misalkan ternyata terlalu gemuk ini Pak, kamu bikin sendiri, enggak apa-apa. Ya. Kalau kelompok-kelompok kajian itu tidak harus di bawah HMPS, bisa di luar HMPS, gitu kan? Bisa di luar, bisa bikin sendiri. Dulu saya waktu kuliah itu punya kelompok kajian sendiri yang tidak dibawahi oleh universitas, oleh fakultas maupun oleh jurusan. Nah, anggota kelompok diskusinya 10 orang. 10 orang intent di masalah tertentu saja. Sampai jalan-jalan kemana gitu, sampai akrab sekali. Itu ya 10 orang itu. Jadi boleh. Nah, kalian bisa begitu untuk apa? Untuk menjadikan diri sebagai mahasiswa yang tidak biasa. Kalau jadi mahasiswa biasa banyak tunggalnya. Maka carilah nilai plus. Maka saya harap kalian sebagai mahasiswa HTN begitu jangan asal kuliah. Kalau asal kuliah itu yang penting hadir di kampus, itu kalau ketemu saya pasti saya marah. Saya pernah mendapati mahasiswa datang ke kampus, masuk ke kelas saya, sudah terlambat, tidak bawa buku, tidak bawa pensil apa pulpen. Nah terus mau ngapa? Hanya pakai bagus, sepatu bagus, jam bagus saja. Sudah datang terlambat, alat-alat untuk perangnya enggak ada. Maka saya usir itu. Saya usir dari kelas, walaupun anak ini dapat ya termasuk anggota kelas internasional. Saya usir, pernah saya usir. Yang menjadi anggota kelas internasional biasanya anak-anak terpilih dan punya IQ yang lebih dari cukup. Tapi saya usir gitu karena kuliah tidak niat kuliah, datang saja sudah terlambat ya. Tidak bawa buku, tidak bawa pulpen, hanya itu saja. Menunjukkan dia tidak niat. Maka saya usir. Jadi kalau mau jadi mahasiswa yang baik, semuanya dilakukan dengan kesungguhan. Nah, bukan berarti serba sepaneng. Jangan dimain begitu. Justru kalian harus bisa mengatur kapan saya intent, gitu ya, fokus pada apa yang ingin dicapai, kapan juga kita punya menggali pengalaman, menyalurkan hobi, ya, kemudian juga sedikit bersenang-senang. Harus pandai begitu. Jadi mahasiswa HTN harus begitu. Nah, selama ini mahasiswa HTN itu walaupun paling muda, secara prestasi itu juga tidak mengecewakan. Banyak mahasiswa-mahasiswa dari hukum tata negara
itu prestasinya bagus-bagus. Kebetulan kebanyakan di bidang bela diri ya. Kita punya mahasiswa yang jago di bidang bela diri dan tingkatnya dari mulai tingkat lokal, regional sampai nasional semuanya ada itu. Ya. Kemudian di tingkat keahlian yang lain-lain yang menjadi hobi itu juga banyak. Dulu kita mengenal ada angkatan pertama itu Solihin, itu ahli di multimedia. Sekarang menjadi YouTuber. Itu ya, lulusan pertama itu. Angkatan pertama. Kemudian samping saya ini moderator kita ini Mbak Afi itu juga kelihatannya suka dunia syuting ini, kamera itu. Otak-atik, bikin video, bikin apa, itu dilakukan kapan? Bukan saat kuliah, dilakukan di sela-sela waktu kuliah. Sharing, diskusi sama temannya, memperdalam ilmu di luar apa yang menjadi kompetensi di bangku kuliah. Ini akan menunjang nanti kalian bekerja. Karena pekerjaan itu tidak mesti harus selinier dengan titel kita. Gitu ya. Saya punya keponakan itu D3 teknik industri, tapi kerjanya sebagai analis perbankan. Enggak nyambung blas itu. Teknik industri yang bikin mesin-mesin industri itu malah menjadi analisis perbankan. Bank-bank yang mau kolap itu ya, biasanya yang punya masalah keuangan, pengelolaan keuangan itu konsultasinya sama keponakan saya itu. Gajinya luar biasa besarnya itu kan. Nah, itu tidak mesti harus linier. Maka tadi saya katakan kalau kamu kuliah itu hanya untuk cari kerja, itu lebih baik langsung saja. Ya cuma tadi, kalau pekerjaannya itu melihat pada ijazah, maka kalian hanya sebatas jadi jongos. Kalau kerja sama orang lain. Itu kecuali kalian menciptakan pekerjaan sendiri, menjadi bos sendiri. Dari uang kuliah itu. Terus apa lagi yang perlu disampaikan? HMJ yang sudah ada, HMPS sudah ada. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya pesan kepada anak-anakku semua, mahasiswa baru hukum tata negara. Pertama, luruskan niat kuliah untuk apa? Ya. Udah begitu, kemudian mantapkan arahnya mau kemana. Setelah itu berproseslah dengan proses yang baik. Berinteraksi dengan segala apa yang ada di sekitar kampus kita ataupun di sekitar di mana lingkungan Anda hidup. Itu sebagai bekal tambahan. Karena apalagi sekarang ya, sekarang itu pandemi COVID-19. Mbak Corona ini para ahli itu memprediksi pandemi ini tidak akan berakhir kecuali setelah lewat tahun 2021. Minimal begitu. Bahkan Bill Gates itu ya, Bill Gates itu ahli komputer tapi bicara corona itu. Kemudian menjadikan curiga. Ya. Saya curiga Ibu Siti Fadilah Supari itu curiganya luar biasa kepada Bill Gates. Orang ahli virus komputer bicara tentang virus kesehatan. Nggak nyambung. Itu mesti ada apa-apanya. Kalau di ilmu hukum itu ada critical legal studies itu. Ada pendekatan kritis terhadap segala sesuatu yang berupa peraturan. Jadi mesti ada apa-apanya ini. Kalau orang buat sesuatu itu mesti harus dicurigai. Mesti ada kepentingan. Nah karena kalian di masa pandemi, PBAK ini saja daring, kemudian mungkin sudah ada pemberitahuan bahwasanya kuliah kita juga akan daring. Ya. Jadi mbak-mbak, mas-mas,
kakak tingkat kalian yang sekarang ada di ruangan ini menjadi panitia, itu harus siap-siap kita daring lagi mungkin 1-2 semester ke depan. Maka begini, kalau pada waktu belajar saja, biasa, normal, itu dosen itu biasanya mengambil porsi 25% dari proses transformasi ilmu itu di kampus. Normal, 25%. Itu maksimal biasanya. Nah sekarang lewat daring, lewat media, itu sangat mungkin saya memprediksikan dosen tidak akan memberikan pengaruh kecuali 5%. Ya. Kecuali 5% saja, maksimum itu. Maka bagi kalian yang sekarang kuliah langsung dari rumah, belum pernah tatap muka dengan dosen, belum pernah ketemu saya, belum pernah ketemu dengan dosen-dosen yang lainnya, mau konsultasi bagaimana, kalau WA pun kadang, WA itu banyak ratusan gitu kan, kadang terbaca, kadang tidak terbaca gitu kan. Nah, itu akan berakibat kepada kalian akan tadi seperti waktu pembukaan itu, siapa ketuanya ya, itu akan memantik kemalasan. Saya dengar ketua panitia bicara, kondisi ini akan memantik kemalasan kalian. Yang sudah kuliah di sini itu akan drastis, apalagi yang belum pernah kuliah. Pengalaman saya punya anak. Anak saya itu tahun ini SMA kelas 1. Semua perkuliahan kelasnya itu adalah daring. Kerjaannya ya di kamar tuh dari pagi sampai malam. Saya tidak kuat ngontrolnya. Akhirnya apa? Saya sebagai orang tua punya pilihan. Akhirnya tak cabut. Anak saya itu tidak sekolah SMA, tetapi dikursuskan. Nah, kursusnya bareng anak-anak kuliahan. Nah, itu kan pilihan. Maka tapi kalian kan enggak bisa begitu, bisa juga tidak begitu. Bersabar dengan kondisi. Maka kalau seperti ini, maka kalian harus banyak-banyak membaca buku sendiri. Jadi dilihat ininya, diperhatikan ya, dilihat tawaran mata kuliahnya, kemudian searching di Mbak Google, ya, atau buka juga di situs Fakultas Syariah, misalkan mata kuliah pengantar ilmu hukum, arahnya kemana, ya, tema-tema yang diajarkan apa, rujukannya apa. Nah, kalian harus bisa memperkaya sendiri dengan membuka rujukan-rujukan itu di rumah, baik itu dengan membelinya ataupun membuka situs-situs yang menyediakan buku PDF. Semuanya harus begitu. Untuk sementara tidak berpikir aktif di kegiatan kemahasiswaan dulu. Karena tidak mungkin ke kampus, gitu kan? Nggak mungkin ke kampus. Maka karena tidak mungkin ke kampus, kan berpikir saya mau aktif kegiatan dulu. Paling tidak selama 1 semester lah. Kalian bisa fokus belajar memperdalami apa yang menjadi kompetensi kalian sebagai mahasiswa program studi hukum tata negara. Nah gitu, karena hanya maksimal 5, maksimal sekali 10% dosen akan memberikan pengaruh. Maksimal sekali. Maka kemudian kalau tonton TV yang berkualitas, yang berkaitan dengan hukum tata negara. Nah, salah satu bukan promosi ya, salah satu acara yang seringkali menampilkan tema-tema tentang hukum tata negara itu adalah ILC itu. Itu bagus, tontonan bagus berkualitas. Nah, kemudian 2 arah, nah, itu juga bagus, itu gitu ya.
Dan yang lain-lain, nah, untuk sementara drakor tinggalkan, infotainment ditinggalkan, terus apa namanya ditinggalkan, terus apa lagi sinetron ditinggalkan, khusus yang berkaitan dengan dan ilmu pengetahuan. Kalau kalian sukses bisa memanfaatkan ini, teknologi ini, kalian akan punya banyak isi. Tetapi kalau tadi yang dikhawatirkan oleh ketua panitia bahwasanya ini akan memantik kemalasan, maka kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Gitu ya. Hanya mendapatkan label sebagai mahasiswa dan punya NIM, sementara otaknya masih kosong. Saya tidak ingin mahasiswa hukum tata negara, anak-anak saya itu kosong ketika masuk di semester 2 atau semester 3. Karena tadi pengaruh dosen itu hanya maksimal sekali itu 10%. Bahkan mungkin bagi mahasiswa tertentu yang misalkan yang tidak begitu peduli dengan kuliah, karena mungkin kendala-kendala tidak punya kuota, jaringan susah, gitu ya, itu bisa menyebabkan tadi kemalasan akut. Bahkan wajahnya hadir di forum daring tetapi hanya gambarnya atau orangnya tidur atau orangnya main game. Gitu. Hanya hadir saya kemudian tinggalkan. Itu kemalasan yang sangat berbahaya. Jadi musuh utama di kuliah sistem daring ini adalah kemalasan. Kalau kalian bisa melawan kemalasan itu, insya Allah akan sukses. Dan nanti kita akan bergabung di semester, insya Allah di semester 2 ya. 2. Kalau mudah-mudahan cepat ya mudah-mudahan tidak sampai segitu. Desember kita sudah bisa bertemu. Tapi itu banyak yang pesimistis. Dengan pola-pola yang sekarang dilakukan oleh pemerintah masih pesimistis. Ya. Baik itu orang awam maupun para ahli di bidangnya itu masih pesimistis bahwasanya kita akan mengakhiri COVID-19 itu di akhir 2020. Maka untuk menyiasati itu, tadi apa-apa yang sudah saya sampaikan. Ya, nanti bisa langsung dimulai atau mungkin besok atau kapan, kita pasti selalu respon sama sahabat-sahabat semuanya. Terkait dengan kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Bapak Farhani, terkait dengan program studi, beliau sudah menyampaikan terkait dengan sejarah awal tahun 2015, terkait dengan berapa jumlah peminat hukum tata negara sampai dengan tahun 2020, semakin meningkat, kemudian bagaimana kita seorang mahasiswa baru untuk menata awal niat dasar kita untuk kuliah itu sebagai apa, tujuan kita untuk apa, apakah untuk menuntut ilmu atau yang lain. Kemudian terkait dengan prospek secara kompetensi bahwasannya hukum tata negara ini memiliki banyak sekali prospek ya ke depannya, seperti ahli hukum, kemudian hakim, advokat, kemudian guru juga bisa, kemudian notaris dan yang lainnya. Kemudian mahasiswa baru bisa untuk lebih mengenal lagi terkait dengan himpunan mahasiswa program studi hukum tata negara, bisa dilihat di akun YouTube HMPS HTN IAIN Salatiga. Di sana sudah kami jelaskan terkait apa itu HMPS HTN, bisa dibuka nanti setelah kegiatan selesai atau besok atau nanti malam juga nggak apa-apa, biar kalian tahu dan memahami apa itu HMPS dan apa itu organisasi eksternal, apa itu organisasi internal, dan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua bisa mengikuti. Mungkin nanti di saat daring kita sudah ada oprek ataupun
yang lain atau mungkin di tahun depan sudah ada kegiatan secara daring, kita bisa langsung mengenal dan memahami tanpa perlu bertanya-tanya lagi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita memanfaatkan ruang-ruang diskusi, ruang-ruang belajar kita, apalagi di tahap pandemi seperti ini, bagaimana sahabat-sahabat semua memanfaatkan waktu dari sahabat-sahabat semua untuk membaca buku, memanfaatkan peran media sosial yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri, bagaimana memanfaatkan peran media sosial di masa pandemi sekarang ini. Mungkin hanya itu dari kami. Saya selaku moderator akan mengakhiri diskusi atau mungkin penyampaian materi pada sesi kali ini. Homo homini lupus, homo homini socius, bahwasanya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, tapi juga manusia adalah teman bagi sesamanya. Suara adalah sebuah bentuk peradaban, suara adalah sebuah bentuk perubahan, puncak kegelisahan adalah sebuah bentuk kepercayaan, mundur satu langkah adalah bentuk pengkhianatan, ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur kuperjuangkan. Salam konstitusi, hidup mahasiswa, salam yurdi, salam justisya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kakak asuh mahasiswa baru program studi hukum tata negara mungkin bisa mengondisikan anak-anaknya untuk keluar dari Zoom karena sudah selesai. Dan selanjutnya perhatian untuk seluruh kakak asuh pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2020 untuk merapat di auditorium.